Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Tausiah singkat malam Jumat tanggal 14 Mei tahun 2026 disampaikan setelah kegiatan tahlil dan istighosah oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Hadi Mustafa dari Kranggan, bertempat di kediaman Bapak Irsyad. Semoga majelis ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, ampunan, serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Manisnya iman mulai hilang, 3 tanda hati masih hidup. Menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu dan zikir pada malam Jumat yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadits tentang manisnya iman diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Hadits ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus dapat dirasakan kenikmatannya di dalam hati. Orang yang benar imannya akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara penyebab manisnya iman. 1. Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain keduanya. Cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berada di atas segala cinta yang lain, baik cinta kepada harta, jabatan, keluarga, maupun dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah keputusan Allah. Surat At-Taubah ayat 24, bentuk cinta kepada Allah dan Rasul. Senang melaksanakan ibadah, mengutamakan perintah Allah, menjauhi larangannya, meneladani akhlak Rasulullah SAW, gemar bersalawat, mencintai Al-Quran dan majelis ilmu. Orang yang benar cintanya kepada Allah akan rela berkorban demi agama. Ia tidak mudah meninggalkan syalat hanya karena pekerjaan atau kesibukan dunia. 2. Mencintai sahabat, karena Allah, bukan karena kepentingan dunia Islam mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan yang dilandasi keikhlasan. Persahabatan yang dibangun karena Allah akan melahirkan ketulusan, saling membantu, dan saling mendoakan. Mencintai karena Allah artinya tidak memandang kaya atau miskin, tidak karena jabatan atau keuntungan, tetap baik meski tidak diberi imbalan, ikut senang ketika saudaranya mendapat nikmat, ikut sedih ketika saudaranya tertimpa musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini, aku naungi mereka dalam naunganku. Persaudaraan karena Allah akan menjadi amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membenci kekufuran sebagaimana membenci api neraka. Orang yang telah merasakan manisnya iman akan takut kehilangan iman tersebut. Ia sangat membenci kekufuran, kemaksiatan, dan jalan yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang takut dilempar ke dalam api neraka, demikian pula ia takut terjerumus ke dalam dosa dan kekafiran. Bentuk menjaga diri dari kekufuran, menjaga syalat, menjaga lisan dari fitnah dan dusta, menjauhi pergaulan buruk, tidak meremehkan dosa, memperbanyak zikir dan istighfar, memohon keteguhan iman kepada Allah. Di zaman sekarang, tantangan iman sangat besar. Banyak hal yang dapat melemahkan iman, seperti pengaruh media sosial yang negatif, fitnah dunia, gaya hidup hedonis, lalai terhadap ibadah, kurangnya ilmu agama. Karena itu, umat Islam harus terus menjaga iman dengan menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Renungan malam Jumat. Banyak orang mengejar manisnya dunia, tetapi lupa mencari manisnya iman. Banyak yang takut kehilangan harta, tetapi tidak takut kehilangan hidayah. Banyak yang menangis karena urusan dunia, tetapi jarang menangis karena dosa. Padahal ketika iman sudah terasa manis, ibadah bukan lagi beban.
Sedekah bukan lagi kerugian. Syalat bukan lagi kewajiban yang berat. Majelis ilmu menjadi kebutuhan hati. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah Allah dan Rasul sudah menjadi yang paling kita cintai? Apakah persaudaraan kita dilandasi keikhlasan? Apakah kita benar-benar takut kehilangan iman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang merasakan manisnya iman, istiqamah dalam kebaikan, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Doa penutup, Allahumma ij'al fi qulubina halawatal iman, wa thabbitna 'alal Islam, waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah dalam hati kami manisnya iman, teguhkan kami di atas agama Islam, dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin.